Dan pemateri utama adalah Bapak Haji Ahmad Faisal. Tepuk tangan dong. Ya, itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Khusus dari presiden umum dan presiden yang umum dan wakil dari karena di sini mantan menjaga antaranya. Kemarin ketika ada tema tentang konstruksi strategi pertunjukan Ludruk Jawa Timur, saya mencoba untuk melihat ke Madura. Sepengetahuan saya, di Madura itu makna dari Ludruk itu enggak sama. Artinya kalau di daerah timur pertunjukan atau grup Ludruk itu berbeda dengan di Surabaya. Secara struktur justru Ludruk di Surabaya itu sama dengan di Bangkalan, tapi namanya sandur. Sandur yang dulu dan sandur yang saat ini itu berbeda. Makanya saya mencoba untuk melihat struktur pertunjukan sandurnya, sandur Madura yang hampir sama dengan Ludruk di Surabaya. Setahu saya Surabaya. Kalau yang di Sumeneb itu, Ludruk di Sumeneb itu lebih pada dramanya, lebih banyak ke unsur-unsur dramanya. Dan di Sumeneb itu biasanya mereka pentas ke daerah Jawa, ke daerah Situbondo, Probolinggo, dan lain sebagainya. Justru di daerah Sumeneb ada sih, cuma penontonnya itu lebih banyak di Jawa. Jadi yang bermain Ludruk di daerah pesisiran timur Jawa itu mereka datang dari Madura, kayak semacam tobongan. Kalau istilah Ludruk Surabaya itu tobongan, jadi grup pindah dan lain sebagainya. Karena makalah saya agak sakti, tidak muncul, tapi di sini muncul, nggak apa-apa. Jadi saya nggak apa-apa, pendek-pendek aja. Kan sakti masih boleh, dan ini iso untuk kayak iso. Lihat iso masih boleh. Kalau jadi gini teman-teman, sandur di Madura, di Bangkalan, tidak di Madura, di Bangkalan, dan di sandur di Bangkalan itu untuk sementara samakan dengan Ludruk di Surabaya. Makanya saya ingin melihat strukturnya, ingin melihat struktur pertunjukannya. Kalau sekarang yang kekinian, kalau sandur yang saat ini ada di tengah-tengah masyarakat itu identik dengan tradisi remoh. Jadi ada remoh, kemudian
ada pertunjukan sandur. Jadi ada semacam dua sisi mata uang gitu. Kalau ada remo ya ada sandur, kalau ada sandur ada remo. Sandur itu bentuk keseniannya, sementara remo itu masyarakatnya, arisan masyarakatnya. Jadi penonton lah kalau istilah teaternya, tapi penonton yang berkelas. Punya penonton sendiri, punya cara bersosial sendiri di antara mereka seperti itu. Kemudian perubahan dalam sandur itu cukup signifikan. Artinya sebetulnya saya mengkaji sandur itu yang lama. Jadi saya mengkaji sandur yang era tahun 60-an. Jadi yang masih klasik itu sangat berbeda dengan pertunjukan sandur yang hari ini ada di masyarakat. Perbedaannya adalah kalau yang zaman sekarang itu lebih masyarakat Madura itu lebih mementingkan aspek remunya, aspek sosialnya, aspek arisannya, aspek bertemunya orang-orang Belanda. Tapi kalau dulu itu komposisinya sama, jadi sandurnya dan remunya itu sama. Tapi sekarang yang ada di masyarakat justru struktur sandur itu mungkin tersisa hanya 70% daripada remo, daripada kepentingan remo. Jadi sekali lagi perlu dipisahkan, sandur itu seni pertunjukannya, remo itu masyarakatnya, masyarakat dan kelas sosialnya. Perbedaan dalam, makanya ketika saya mencoba menggali struktur remo yang sandur yang klasik itu namanya seni pertunjukan tradisional, saya pikir pasti identik dengan mistik dan magi, identik dengan ada kekuatan-kekuatan gaib yang selalu menyertai setiap pertunjukan, entah itu tata artistiknya, entah itu aktornya, entah itu musiknya, itu selalu berkait erat dengan kekuatan-kekuatan magis. Jadi saya kira nggak jauh berbeda dengan seni pertunjukan tradisi di Jawa. Jadi ada kekuatan-kekuatan yang dianggap magic terhadap artistik, aktor, pelaksana dan lain sebagainya. Kemudian metode yang saya gunakan itu etnografi dari Smith Lane. Jadi ketika metode etnografi itu adalah peneliti mencoba mencari makna budaya dalam suatu masyarakat tertentu dengan meninggalkan aspek-aspek yang ada dalam dirinya penulis. Jadi diri peneliti. Jadi peneliti harus masuk ke dalam objek kajiannya, melihat sendiri artefak-artefak budaya dan menemukan makna-makna budaya dalam satu kelompok tertentu tanpa ada persepsi dalam peneliti. Jadi murni datang, murni ke objek dan menemukan makna dari objek itu sendiri. Kemudian dekorasi panggung, saya lebih menggunakan dekorasi panggung Pak Ibu, artinya karena
bagi pemain sandur sebetulnya lebih simbolik dan mistis. Jadi ada beberapa ornamen panggung ini yang sebetulnya simbolik dalam artian simbol bermakna secara mistik dan sosial. Jadi nggak tahu kalau sekarang ya, kalau kita di teater modern mungkin main taruh artistik, saya nggak tahu makna yang hendak dibawa oleh mereka. Apakah membawa pesan saja atau membawa simbol-simbol tertentu? Saya kurang tahu juga kalau perkembangan teman-teman sekarang. Tapi kalau di sandur itu lebih pada makna simbol mistik dan simbol kekuatan tertentu lah, seperti itu. Misalkan biasanya mungkin umum ya, ada beras kuning. Biasanya di beras kuning itu biasanya di panggung itu ditaruh di atas tempe. Dan tempe kecil itu biasanya ditaruh di tengah-tengah panggung. Nah, beras kuning ini secara simbolik mungkin nggak tahu kalau di Jawa ada makna-makna tertentu, tapi bagi masyarakat sandur, beras kuning itu simbol memiliki kekuatan magis, bisa menyelamatkan jika ada pertikaian atau gangguan, entah gangguan itu mistik atau gangguan dari sesama manusia. Ini bisa dibuktikan dalam artian jika penyelenggara sandur itu akan diganggu oleh orang lain, misalnya mau dibuat rusuh, maka mereka tidak langsung melakukan tindakan penyerangan, tapi tuan rumah itu ngambil berasnya dulu, ditabur. Ini simbol, bukan simbol kekuatan mistik, tapi sudah simbol sosial. Jadi kalau mereka sudah ngambil beras kuning, ditabur, dan musuh masih menyerang, berarti kuis bentrok. Tapi kalau beras ditabur itu tidak ada reaksi, berarti masih bisa terselamatkan. Jadi makna-makna benda di dalam panggung itu tidak serta-merta ada, tapi memiliki kekuatan mistik, simbolik, dan kesepakatan sosial. Ini penting bagi kita orang seni pertunjukan bahwa menaruh satu benda di atas panggung itu bermakna. Jadi nggak tahu kalau pertimbangan teman-teman sekarang, tapi benda itu tidak serta-merta ditaruh di panggung, tapi semuanya memiliki makna, memiliki simbolik, memiliki kode-kode tertentu dengan sesama masyarakat. Bisa jadi misalkan dalam pertunjukan teater modern kita saat ini kan, biasanya itu kalau di teater modern kita diisi dengan penonton celometan, biasanya menonton teater realis, kemudian di pinggir kita celometan sendiri, sehingga merusak konsentrasi. Itu kan kerap kali terjadi. Mungkin kreator seni pertunjukan bisa belajar dari orang tradisi, membuat kesepakatan jika terjadi kerusuhan, maka seperti ini. Jika penonton merasa dirugikan, maka ada kode seperti ini. Barangkali ya itu bisa dilakukan. Di masyarakat tradisional ada kesepakatan kode antara mereka. Justru kita nggak lost door gini tanpa ada kode-kode tertentu, tanpa ada aturan-aturan tertentu. Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari seni tradisional untuk perkembangan pertunjukan seni sekarang gitu. Jadi ada beberapa
beberapa simbol-simbol sebetulnya di sini. Ada rasol kene itu tumpeng kecil, rasol rajet besar, terus capit-capit. Lombok ditusuk-tusuk itu nggak hanya ditusuk, tapi dia memiliki simbol dan makna. Jadi hiasan-hiasan, anggaplah dekorasi panggung itu tidak hanya sebatas dan berhenti maknanya pada dekorasi, tapi memiliki makna lebih. Kemudian kalau yang banyak sekali benda-benda di atas panggung yang semuanya sangat simbolik. Misalkan ada daun dada itu apa ya? Waru kayak waru. Jadi ini simbol spiritual sebetulnya. Jadi ada bubur. Jadi ada bubur. Kayak itu. Ada bubur yang memang ditaruh di daun waru dan disilang dengan apa namanya, ilalang, pucuk ilalang. Ini simbol spiritual dan kekuatan apa ya? Daya apa ya? Mungkin anak-anak muda ini nggak punya spirit kekuatan itu, mungkin perlu belajar tenaga dalam mungkin sama Pak Kiong. Bukan tenaga dalam gini, tapi memahami makna-makna benda-benda yang berkolaborasi atau yang dekat dengan alam, yang dekat dengan Tuhan. Simbol-simbol itu banyak sekali di masyarakat tradisional, banyak sekali saya temukan dalam pertunjukan Sandur gitu ya, biar nggak tiktokan saja kiri gitu. Jadi mungkin mulai belajar pada makna-makna simbol spiritual, terus hubungan alam dan tubuh, kemudian hubungan itu masuk dalam spirit panggung gitu. Banyak benda-bendanya. Nah ini langsung ke struktur. Jadi ada 3 dalam Sandur itu, makanya saya mau melihat gejalanya itu hampir sama dengan Ludruk di Surabaya. Kalau Ludruk Surabaya itu ceritanya di akhir apa di awal, Pak? Di akhir kan ceritanya. Nah, karena waktunya mendesak, ada 3 bagian pembuka, kemudian bagian tengah dan cerita. Bagian pembuka itu bagian awal. Bagian awal ini hanya tabuan dan hidungan. Mencapai turun itu tabuan di keju. Kemudian penari laki-laki yang berdandan perempuan itu namanya tande. Makna tanda itu tidak sama dengan tanda Jawa, beda. Tanda itu turun. Tanda. Nggak ada tanda perempuan di Madura karena satu orangnya Islami, kemudian serius ini, kemudian 2 rawan terjadi konflik personal.
jika ada misalkan urat dan tanduknya yang menari saya dan hari itu bisa punya konflik langsung. Kemudian kecung, terus parikan hampir sama ya, mungkin di grup juga seperti itu, awal-awal membuka, tapi di Madura juga sama. Kemudian di pembuka itu juga ada tangkeng alos. Tangkeng alos itu ini apa namanya, tarian dengan teknik yang benar. Kalau tangkeng alos itu tarian tangkeng mungku. Di sandur itu, di awal pembuka sandur itu ada tangkeng alos. Tangkeng alos itu tarian dengan teknik yang benar. Saya nggak tahu, tapi enak dipandang mata lah mungkin itu. Kemudian setelah tangkeng alos, tangkeng rosa itu pokoknya dia menari nggak berteknik. Maksudnya apa tadi, nggak halus, yes, nari, kalau lucu ya lucu, kalau nggak lucu ya pokoknya dia bergerak. Budaya. Nggak tahu kalau bukan tarinya itu nggak berteknik, nari. Nggak tahu inspirasinya hari itu di situ atau enggak untuk tari-tari. Entah melampaui teknik atau nggak sampai ke teknik, saya nggak tahu. Tapi tapi justru mereka ketika bermain, saya pikir atasnya teknik, karena dia juga yang menari halus. Jadi pada waktu episode berikutnya dia juga menari jelek. Gitu. Ya mungkin pokoknya kayak TikTok gitulah. Ting. Ya, kesimpulan. Oke, tak percepat. Kemudian itu struktur awal, kemudian nanti kita diskusi di belakang aja. Bagian 2 itu tarian undangan. Nggak tahu kalau duduk ini apa deh? Pak, dipanggil maju nari. Bedaya. Ini kan di bagian kedua, dipanggil maju nari masing-masing. Oh, bedaya. Kemudian napel pokoknya. Nyawer. Boleh di budaya nyawer. Maju lah. Ini yang dimaksud asal itu panggung di sana, orang-orang biasa dipanggil maju, bukan menarik kan? Itu istilahnya tamu di. Ya. Ini sebelum ya. Itu sama seperti itu Pak. Dari Prianto saking Tuban, dengan Pak Rasmo, Bapak Hari, Pak Buri, Maju. dengar satu bangga dari Selatan Tayu, bahkan joget sama itu di Jawa itu. Sing Andi pasar Geteng sama ada juga ya. Oh iya itu namanya. Tayo belum. Itu Tayu. Saya kok masuk di sana. Makanya Manda itu. enggak tahu. Sebetulnya makanya saya ingin lihat struktur, bukan istilahnya. Jadi setelah saya lihat itu ada gejala struktur yang sama. Kalau yang di Sumeneb itu beda mana sandurnya. Jadi Tuban, Surabaya, Jombang, Bangkalan mungkin itu ada gejala struktur yang sama, meskipun aplikasinya nggak sama. Jadi kalau ngomong Ludruk Jawa Timur, saya pikir ada ide yang sama dalam struktur gitu. Ada satu struktur yang sama,
kemudian ditarik pada culture-culture yang lebih kecil, kemudian dalam culture-culture itu bersimbiosis menjadi satu pertunjukan baru yang nama, istilah, makna dan kepentingannya itu berbeda. Barangkali seperti itu. Kalau saya mencoba untuk menarik secara historik, itu saya menemukan foto di KILB Belanda untuk Sandur Madura itu sekitar 700 berapa gitu. 1700 berapa, saya lupa fotonya, dan itu ada pentas. Jadi ketika ditarik akar historik itu saya nggak tahu apakah mana mempengaruhi siapa, gitu. Apakah Surabaya mempengaruhi yang lain atau memang betul kata buku itu Jombang misalnya. Itu kan kita nggak pernah tahu yang sebetulnya, cuma gitu loh. Apakah memang Leo, apakah memang ini kan kita berupaya untuk mencurigai artefak budayanya, tapi saya mencoba, tapi ini ada struktur yang sama, ada struktur yang sama dalam pertunjukan tradisional kita, gitu. Area sini kan maksudnya. Jadi ketika mencoba ke timur dulu beda, terus ke timur beda ternyata. Berarti ada satu spirit yang sama. Mungkin perlu dilakukan kajian lebih lanjut. Kalau nanti kita negeri dananya kan banyak. Amin. Nah, sekarang yang perlu jadi Proses usulan. ketika nanti kampus kita besar, dananya besar, kita bisa melakukan riset mandiri. 10 hektar. Kemudian yang terakhir ini cerita. Bagian penutupnya itu cerita drama, maksudnya drama di Sandur itu naskahnya hampir sama, ceritanya embu-embu, jadi cerita keluarga, rata-rata bertemakan keluarga. Karena waktunya sudah cukup, barangkali nanti bisa diskusi di luar. Dan ini materi saya seni pertunjukan Jawa Timur biasanya kalau kuliah. Jadi untuk teman-teman yang atas sudah banyak ketemu dengan ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.